Mari kita lanjutkan materi biodiversity atau keanekaragaman hayati bagian keempat atau bagian yang terakhir. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Hutan konservasi. Konservasi in situ yaitu konservasi yang dilakukan di habitat asli. Sedangkan konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi keragaman hayati di Indonesia in situ ada dilakukan di kawasan hutan konservasi. Nah, hutan konservasi fungsi pokoknya, fungsi utamanya adalah sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Itulah fungsi dari hutan konservasi. Nah, hutan konservasi kita lihat pembagiannya. Pertama, kawasan suaka alam atau KSA. Ini ada yang berbentuk cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, kawasan pelestarian alam. Di sini ada yang berbentuk taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Yang ketiga, taman buruh. Jadi taman lokasi yang diperuntukkan untuk berburu. Sekarang kita lihat kawasan suaka alam. Berdasarkan PP nomor 28 tahun 2011, ya, kawasan suaka alam ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, ini fungsi dari kawasan suaka alam. Jadi fungsinya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Jadi di mana supaya tumbuh-tumbuhan dan satwa ini tidak sampai punah. Ya. Ini kita lihat contohnya hutan suaka alam di lokasinya di Pelalawan, ya, di salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Ini suaka alam ini agak lembab atau basah, ya, jadi banyak airnya di sini. Ada banyak, ini daerah rawa, ya. Selanjutnya kawasan pelestarian alam. Ini menurut PP nomor 28 tahun 2011. Kawasan dengan ciri khas tertentu, itu baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok. Nah, jadi fungsinya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi kawasan pelestarian alam sebenarnya lebih luas dari kawasan suaka alam tadi. Jadi karena fungsinya sebagai penyangga, sebagai pengawet, artinya pengawet baik tumbuhan maupun satwa, serta pemanfaatannya secara lestari. Jadi bisa dimanfaatkan terus-menerus. Kalau ini bisa dipertahankan, ya, atau bisa diawetkan. Diawetkan bukan diawetkan dalam seperti kita mengawetkan makanan, tapi gimana ini tidak berkurang, ya, tidak rusak habitatnya, tidak rusak ekosistemnya. Nah, ini contoh yang lain, Gunung Baung, ya, di Pasuruan ini. Sekarang kita lihat cagar alam.
Jadi kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Jadi cagar alam ini memiliki keunikan tertentu, ya, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun yang bukan tumbuh-tumbuhan, ya, ekosistemnya yang lain. Nih contohnya cagar alam Krakatau, ya, yang dekat Pulau Krakatau ini, Gunung Krakatau di Selat Sunda ini. Selanjutnya suaka marga satwa. Ini juga suaka alam yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwanya, ya. Ini jenis satwanya. Kalau cagar alam jenis tumbuhannya. Kalau suaka marga satwa ini jenis satwanya yang harus dilindungi dan dilakukan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Jadi sebenarnya suaka marga satwa ujung kulon, misalnya, ya, atau yang ada di Nusa Tenggara Timur, Komodo misalnya. Selanjutnya Taman Nasional. Jadi menurut PP nomor 28 tahun 2011, yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah suatu kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli. Jadi kawasan yang memiliki ekosistem yang masih asli, yang dikelola secara sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Jadi Taman Nasional ini suatu alam yang mempunyai ekosistem yang asli, tapi bisa dimanfaatkan, tapi bukan untuk tujuan komersil. Ya, misalnya untuk penelitian, atau bisa juga untuk pendidikan, bisa praktikum, bisa juga untuk membudidayakan tanaman atau hewan-hewan tertentu. Dan bisa juga dalam skala terbatas digunakan untuk pariwisata dan rekreasi. Tapi tentu saja harus diawasi dengan ketat. Ini contohnya Taman Nasional Kerinci Seblat, ya, di Sumatera. Nah, ini salah satu contoh hasil dari Taman Nasional Kerinci Seblat, ya. Ini dalam skala terbatas masyarakat yang berada di wilayah ini diizinkan untuk mengambil kecombrang, ya, kecombrang untuk bisa diolah lagi, gitu, ya, dimakan atau dijadikan produk-produk lain. Dan kita TIP termasuk yang menjadi pembina dari kelompok tani yang mengolah kecombrang ini. Selanjutnya Taman Wisata Alam. Yaitu Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Jadi ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pariwisata, ya, dan rekreasi. Ada lagi Taman Hutan Raya. Ini juga taman kawasan untuk pelestarian alam. Tujuannya adalah untuk mengkoleksi tumbuh-tumbuhan atau satwa alami atau yang bukan alami, jenis asli atau bukan yang asli, yang tidak invasif,
Artinya kalau yang tidak asli boleh ditanam di sana asal tidak invasif, tidak merusak tanaman yang asli. Dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, ya, pariwisata dan rekreasi. Jadi kita Universitas Bengkulu juga memiliki lahan di Taman Hutan Raya yang di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dimanfaatkan untuk penelitian, ya, kemudian untuk ya kebanyakan kalau kita perlu tinggi untuk penelitian. Selanjutnya taman berburu. Jadi suatu kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodasi wisata berburu. Jadi tujuannya adalah untuk mewadahi hobi berburu dan mengendalikan populasi tertentu. Jadi taman berburu ini jadi diizinkan untuk melakukan perburuan terhadap hewan tertentu, tapi diatur dengan ketat. Ya, misalnya jenis hewannya, kemudian juga ada juga yang diatur umurnya, ya, umurnya. Jadi misalnya yang boleh diburu yang sudah tua misalnya, yang kemungkinan besar tidak akan berkembang biak lagi. Nah, ini ada yang membuat aturan seperti itu. Kemudian juga harus diatur juga senjata yang dipakai, ya. Kemudian juga kawasannya atau waktu-waktunya, ya, itu diatur. Ini salah satu contoh taman berburu di Jawa Barat, Kerumbi Masigit, ya. Oke, itu ya biodiversity bagian yang terakhir. Ya, dengan demikian semua materi biodiversity itu sudah selesai kita bahas. Terima kasih.